Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ketujuh dari cerita Legend of Fuyao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Fuyao mendatangi aula sinar padat untuk menemui cermin tersebut. Di sana dia melihat seekor rubah putih masuk ke dalam aula. Fuyao mengikuti rubah tersebut. Di dalam aula, terlihat ruangan di sana sangat berantakan dan tidak terawat. Tiba-tiba dari belakang Fuyao dipukul seseorang hingga tak sadarkan diri. Begitu tersadar, Fuyao telah berada di dalam kurungan. Seorang wanita mendatanginya. Fuyao memohon untuk dibebaskan. Dia berkata tidak sengaja masuk ke dalam karena mengikuti seekor rubah, yang ternyata rubah tersebut adalah salah satu hewan mistis kuno. Wanita itu terlihat sangat marah. Bertahun-tahun dia telah menyembunyikan diri dan membuat tempat tersebut seolah-olah berhantu dikacaukan oleh Fuyao. Dia akan mengurung Fuyao di sana selamanya untuk menjaga kerahasiaan tempat tersebut. Tiba-tiba wanita itu memegang sebuah benda yang ternyata itu adalah lonceng Zengkun. Fuyao terkejut dan meminta dikembalikan. Tapi wanita itu pergi meninggalkan Fuyao. Di tempat lain, Wuji khawatir mendengar kabar jika Fuyao sudah 2 hari menghilang. Dia lalu meminta Yunbao untuk mencari Fuyao. Yunbao menemukan keberadaan Fuyao di aula sinar padat. Namun di sana dia diserang oleh rubah putih. Makhluk mistis kuno itu sangat kuat. Yunbao yang kabur ke dalam kurungan Fuyao pun tetap dikejarnya, yang membuat kurungan tersebut menjadi hancur. Fuyao berusaha menyelamatkan Yunbao. Dia bertarung melawan rubah tersebut dan menyuruh Yunbao segera pergi mencari bantuan. Sementara Yunbao mencari Fuyao, Tang Zirong datang melayani Wuji. Dia menghibur Wuji dengan memainkan musik. Namun Wuji terlihat galau karena mengkhawatirkan keberadaan Fuyao. Tidak lama kemudian, Yunbao datang membawa informasi tentang Fuyao. Wuji lalu menotok Tang Zirong hingga tak sadarkan diri. Kemudian dia pergi ke aula sinar padat. Fuyao masih bertarung melawan rubah penghuni aula sinar padat, yang ternyata rubah tersebut dikendalikan oleh wanita misterius. Ketika Fuyao berhasil mengalahkan rubah tersebut, wanita itu pun terlempar tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Wuji datang ke tempat tersebut. Wuji mengenali wanita itu sebagai Xuan Yuan Xiao, selir dari 7 bintang dan putri pertama kerajaan Taiyuan, yang ternyata selama ini dia bersembunyi di aula sinar padat. Menyadari ada yang datang, Wuji lalu membawa Fuyao dari sana. Gao Purou dan pengawalnya mendatangi aula sinar padat. Dia menemukan cermin berkilau dan menyuruh para bawahannya tersebut membawanya dari sana. Wuji membawa Fuyao kembali ke kediamannya. Ketika terbangun, Fuyao terkejut melihat Wuji juga ada di sana. Fuyao ingin pergi namun Wuji menahannya. Wuji berkata jika dia tidak akan melepaskan Fuyao, agar dia selalu bisa menjaganya tetap aman. Lalu mereka saling pandang, yang membuat suasana berubah menjadi canggung. Untuk mencairkan suasana, Wuji menawarkan Fuyao menjadi permaisurinya. Fuyao bertanya apakah itu berarti Wuji akan melepaskan segelnya. Wuji menjawab jika itu tidak mungkin, dikarenakan Fuyao telah kalah dalam taruhan. Dia akan membantu melepaskan segelnya setelah Fuyao melakukan permintaannya nanti. Tiba-tiba Fuyao merasakan sakit di tubuhnya.
Hal itu terjadi dikarenakan lonceng Zengkun diambil oleh perempuan tersebut. Lonceng Zengkun telah menyatu dengan darah dan nadi Fuyao, sehingga jika lonceng tersebut diambil, maka tenaga batinnya akan terkuras, yang akan berakibat buruk bagi tubuhnya. Untuk meringankan rasa sakit yang dialami Fuyao, Wuji lalu memberikan tenaga dalamnya. Wuji meminta Jiansu untuk menjaga Fuyao sementara dia pergi. Di sini terlihat jika Wuji dan Fuyao sekarang sudah saling peduli satu sama lain. Wuji menemui Xuan Yuanxiao untuk meminta lonceng Zengkun. Xuan Yuanxiao berkata jika dia akan memberikan lonceng tersebut dengan syarat Wuji harus menerima 3 serangannya. Dalam keadaan tenaga dalam yang terkuras, Wuji menerima 3 serangan dari Xuan Yuanxiao. Namun pada akhirnya dia berhasil menahan 3 serangan tersebut. Dan lonceng Zengkun pun didapat kembali. Wuji merasa jika Fuyao harus dijauhkan dari segala masalah. Untuk itu dia berpura-pura dekat dengan Tang Zirong. Hal itu membuat Fuyao yang melihatnya pun merasa cemburu. Kepada Jiansu, Fuyao berkata tentang perasaannya terhadap Wuji, yang mana setelah beberapa lama mengenali Wuji, Fuyao semakin memahami sifatnya. Lama-kelamaan perasaan cinta itu pun tumbuh di hati Fuyao. Tiba-tiba Wuji datang menghampiri mereka. Jiansu pergi meninggalkan Fuyao bersama Wuji. Yang ternyata Wuji telah mendengar percakapan Fuyao dan Jiansu sebelumnya. Fuyao merasa tidak adil karena Wuji telah tahu perasaannya, sedangkan Fuyao sama sekali tidak tahu bagaimana perasaan Wuji terhadapnya. Maka Fuyao pun bertanya mengenai perasaan Wuji terhadapnya. Wuji berkata jika pada awalnya dia memang tertarik kepada Fuyao, karena Fuyao sangat spesial, keras kepala, sulit dikendalikan tapi pintar, setia kawan dan rela berkorban. Tapi semakin lama bersama Fuyao, dia sudah menjadi tidak spesial lagi. Sekarang yang dibutuhkannya adalah gadis yang penurut, pemalu dan lemah lembut. Mendengar jawaban dari Wuji, tentu saja hal itu membuat Fuyao menjadi sedih. Selama ini dia menganggap pengorbanan Wuji terhadapnya dikarenakan Wuji menyukainya. Sekarang dia sadar atas kebodohannya itu. Tanpa diduga Wuji berkata jika Fuyao telah menghalangi jalannya. Dia menginginkan Fuyao menghilang dari kehidupannya. Fuyao yang mendengarnya hanya berkata jika dia tidak akan mengganggu Wuji lagi. Di masa depan, dia akan membalas segala pengorbanan Wuji sebelumnya. Malam festival musim dingin akhirnya segera dimulai. Namun Wuji terlihat tidak bersemangat mengikuti acara tersebut. Sepertinya Jiang Feng mengerti apa yang membuat Wuji bersedih. Dia lalu segera mencari Fuyao. Di tempat lain Fuyao yang kecewa terhadap Wuji terlihat akan pergi meninggalkan istana. Tiba-tiba Jiang Feng memanggilnya dan mengajaknya ke sebuah tempat untuk bicara. Jiang Feng menceritakan bagaimana Wuji menerima 3 pukulan dari Xuan Yuanxiao untuk mendapatkan lonceng Zengkun. Jiang Feng berkata, jika Wuji hanya berpura-pura tidak peduli kepada Fuyao. Itu semua dilakukannya untuk membuat Fuyao tetap aman, agar Fuyao menjauh dan tidak terlibat masalah. Mendengar hal tersebut, Fuyao yang awalnya galau seketika kembali bersemangat. Dia segera bergegas pergi menghadiri perjamuan festival musim dingin. Dalam perjalanan menuju perjamuan, Fuyao bertemu dengan Jing Chen. Walaupun dia dalam mode penyamarannya, namun Jing Chen bisa mengenali Fuyao dari bentuk punggung dan cara jalannya. Jing Chen berkata jika dia menyesali kesalahannya sebelumnya. Walaupun dia telah menikahi Pei Yuan, tapi dia sama sekali tidak mencintainya. Jing Chen berjanji, ketika dia telah berhasil menjadi pemimpin ibu kota, dia akan menikahi Fuyao dan membahagiakannya.
Namun Fuyo telah melupakan hubungannya dengan Jing Chen. Di masa lalu, Jing Chen telah mengkhianati janji mereka ketika masih kecil. Saat ini yang dia butuhkan adalah seorang pria yang bisa menghargai dirinya melebihi dari apapun. Dan pria itu bukanlah Jing Chen. Fuyo meminta Jing Chen melupakan dirinya. Lalu dia pun pergi dari sana. Dalam acara jamuan makan, Gopuro akan memainkan tarian pedang di hadapan cermin berkilauan. Tang Zirong memiliki rencana. Dia menyuruh pelayannya untuk meracuni minuman Gopuro. Pelayan Tang Zirong berpura-pura sedang mencari anting nonanya yang hilang. Dia meminta pelayan Gopuro untuk membantu mencari. Saat ada kesempatan, dia pun memasukkan obat bius ke dalam anggur tersebut. Setelah berhasil memberikan obat bius ke minuman Gopuro, Fuyo pun muncul dan bertabrakan dengan pembawa minuman, sehingga sebagian baju Fuyo terkena minuman. Gopuro akan melakukan tarian pedangnya. Sebelum Gopuro beraksi, Tang Zirong mengajak semua orang untuk bersulang minuman. Maka mereka semua pun bersulang, termasuk Gopuro. Tidak lama kemudian, Fuyo pun datang dan meminta maaf atas keterlambatannya. Melihat kehadiran Fuyo, seketika Wuji kembali bersemangat. Gopuro mulai melakukan tarian pedang. Semua orang terkesima melihat aksinya. Namun di tengah tarian, tiba-tiba Gopuro terjatuh, dan pedang yang dipegangnya meluncur ke arah Wuji. Sementara Gopuro sendiri mengalami muntah akibat keracunan. Melihat kejadian tersebut, Gao Hao merasa jika ada yang sengaja menjebak putrinya. Dia berkata kemungkinan anggur yang diminum Gopuro telah diracuni. Pelayan Cao lalu memeriksa bekas minuman Gopuro, yang ternyata itu adalah benar. Minuman itu telah dimasuki obat bius. Gopuro pun menuduh jika Tang Zirong lah pelakunya. Dia berkata jika Tang Zirong menyuruh pelayannya untuk meracuni minumannya. Namun pelayan Tang Zirong berkata jika Fuyo lah pelakunya. Dia berkata sebelumnya mereka bertabrakan dengan Fuyo saat sedang mengantarkan minuman. Gopuro lalu menyarankan semua tersangka melewati cermin 12 berkilauan, karena cermin tersebut bisa mengungkap apa kejadian sebelumnya. Gopuro menjadi orang pertama yang berdiri di depan cermin. Seketika semua yang dilakukan selama 12 jam sebelumnya terlihat di cermin. Giliran berikutnya, Jiangsu menyarankan pelayan Tang Zirong yang mencoba berdiri di depan cermin. Namun Tang Zirong yang lagi cemas berkata, jika sebaiknya Fuyo lah yang mencoba duluan. Fuyo menjadi tegang karena cermin tersebut bisa membongkar penyamarannya selama ini. Dia kemudian memandang ke arah Wuji. Wuji sepertinya mengerti kesulitan yang dialami Fuyo. Ketika Fuyo melangkah menuju cermin, Wuji melepaskan Yunbao dan menimbulkan kegaduhan di sana, yang menyebabkan semua cermin tersebut terjatuh dan pecah. Wuji menyalahkan Fuyo atas insiden tersebut. Dia lalu menghukum Fuyo dengan ditempatkan di aula sinar padat. Ketika Fuyo melewati serpihan pecahan cermin, Qizhen dan Pei Yuan melihat bayangan Fuyo yang asli di cermin. Di sini Pei Yuan ingin segera menyerang Fuyo, namun dia ditahan oleh Jing Chen. Jing Chen membawa Pei Yuan pergi dari sana, namun Pei Yuan telah menyiapkan rencana untuk menjebak Jing Chen. Dia mengeluarkan sapu tangan yang telah diberi obat bius. Lalu Pei Yuan berpura-pura mengusap keringat Jing Chen dengan sapu tangan tersebut. Tidak lama kemudian, Jing Chen pun mulai merasakan efeknya.
Tubuhnya menjadi lemah hingga dia pun tak sadarkan diri. Aula Sinar Padat adalah tempat yang paling aman untuk Fuyao saat ini. Jiang Feng memberikan sebuah kantong titipan Wuji untuk Fuyao. Selama Fuyao memegang kantong tersebut, maka dia akan aman di Aula Sinar Padat. Para pengawal hanya mengantar Fuyao hingga pintu gerbang aula. Selanjutnya Fuyao akan masuk seorang diri. Ketika dia baru memasuki aula, seseorang memukulnya dari belakang, hingga Fuyao pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Fuyao sedang terikat di suatu ruangan oleh Pei Yuan. Di sana ada Jing Chen yang juga dalam keadaan terikat. Sampai saat ini Jing Chen belum sepenuhnya bisa mencintai Pei Yuan. Itu semua karena dia masih memikirkan Fuyao. Pei Yuan melepaskan ikatan Jing Chen dan memberikannya bubuk pemecah jiwa. Pei Yuan memberikan pilihan kepada Jing Chen. Salah satu dari mereka harus meminum racun tersebut. Jing Chen kemudian mendekati Fuyao. Tanpa diduga, dia melepaskan ikatannya dan meminum sendiri racun tersebut. Pei Yuan sangat terkejut melihat kejadian itu. Dia tidak menduga jika Jing Chen akan mengorbankan hidupnya demi Fuyao. Pei Yuan kecewa dengan kejadian ini. Dia semakin membenci Fuyao. Kemudian dia lalu hendak membunuh Fuyao. Namun tiba-tiba Ali menusuknya dari belakang. Yang ternyata Ali sudah lama menyimpan dendam terhadap Pei Yuan. Selama menjadi pelayan Pei Yuan, dia sering diperlakukan dengan tidak baik. Ali juga mengaku sebagai orang yang telah merusak wajah Pei Yuan. Namun sepertinya Ali membenci semua orang di sana. Dia kembali akan membunuh Fuyao. Namun tiba-tiba Pei Yuan menusuknya dari belakang. Dalam keadaan sekarat, Jing Chen kembali meminta maaf kepada Fuyao. Dia telah membuat kesalahan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak pernah menyesali karena telah mencintai Fuyao. Setelah itu Jing Chen pun meninggal, dan berikutnya Fuyao juga tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Fuyao sudah berada di tempat tidur dengan Xuan Yuanxiao di sana. Di mana kali ini Xuan Yuanxiao terlihat sangat ramah terhadap Fuyao. Fuyao bingung karena sebelumnya Xuan Yuanxiao tidak bersikap baik terhadapnya. Bahkan dia mengambil lonceng Zheng-kun. Ternyata itu semua disebabkan oleh kantong yang diberikan Wuji sebelumnya. Xuan Yuanxiao mengira jika Fuyao adalah Lian Er, putri kandungnya. Tanpa diduga Xiaoqi juga berada di sana. Dia menyamar sebagai pelayan wanita di aula sinar padat tersebut. Qizhen mengutus dua orang pengawal untuk menjemput Fuyao menemuinya. Awalnya Fuyao menolak karena dia merasa ada yang tidak beres. Fuyao berkata jika saat ini dia sedang menjalani hukuman di aula sinar padat. Namun dua pengawal tersebut sepertinya memaksa Fuyao ikut bersama mereka menemui Qizhen. Merasa ada yang tidak beres, Fuyao mengirim Xiaoqi menemui Wuji untuk mengabarkan masalah yang dialaminya. Wuji yang mengetahui hal tersebut dengan segera kembali menuju kota Kun. Qizhen yang mulai mencurigai Yuanzi atau Fuyao, kemudian memberikan kesempatan kepadanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Qizhen berkata, jika Xuan Yuanmin datang nanti, Yuanzi harus membunuhnya dalam waktu 10 menit. Jika tidak melakukannya, maka Yuanzi akan dibunuh.
Fuyo tidak ada pilihan lain. Tidak lama kemudian, Wuji datang ke kediaman Kizen dan Fuyo pun menemuinya. Terlihat Wuji sangat mengkhawatirkan keselamatan Fuyo. Fuyo melihat ke sebuah ruangan, yang mana di sana Kizen dan bawahannya sedang mengawasinya. Fuyo kemudian menusukkan pisau ke perut Xuan Yuanmin. Wuji pun terkapar dan orang-orang berdatangan, yang ternyata orang yang terkapar itu bukanlah Wuji, melainkan hanya orang lain yang menyamar. Kizen hanya menguji apakah Yuwenzi setia kepadanya dan bisa diandalkan. Kizen pun sangat puas. Ternyata Fuyo benar-benar setia kepadanya. Setelah keluar dari kediaman Kizen, Fuyo bertemu dengan Wuji, di mana Wuji buru-buru segera kembali dari acara pemujaan, karena khawatir setelah mendengar kabar Fuyo dipanggil oleh Kizen. Fuyo menceritakan kepada Wuji tentang pengalamannya yang diuji oleh Kizen. Wuji bertanya bagaimana caranya Fuyo mengetahui jika orang yang ditusuk Fuyo sebelumnya adalah Wuji yang palsu. Fuyo hanya tersenyum sambil berkata kepada Wuji, sehebat apapun orang yang mampu meniru wajah Wuji, tapi tidak mungkin mampu meniru tampang mesumnya. Oke, demikianlah bagian 7 dari cerita Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.